kita melihat bahwa tindakan pemerintah untuk melarang mudik di tahun 2021 Lebaran ini adalah langkah yang tepat. Welcome to Superstock. Setiap bulannya, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia hadir bersama kita untuk memberikan pemaparan yang komprehensif terkait perkembangan market, juga strategi dan rekomendasi saham. Dalam Superstock edisi kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah resesi yang berkepanjangan di Indonesia, yang kedua adalah kenaikan harga komoditas, dan yang ketiga adalah performance kinerja laporan keuangan saham-saham LQ45. Langsung saja kita hadirkan Bapak Haryanto Wijaya, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Ya, jadi gimana nih Pak? Bagaimana dengan perkembangan market yang ternyata memberikan angin segar untuk bursa di Amerika? S&P dan Dow Jones terus mencetak all-time high-nya. Ada apa nih gerangan di market Amerika sana? Kalau kita ngelihat indeks saham Amerika Serikat, seperti Dow Jones, seperti S&P 500, terus naik, bahkan terus mencapai rekor tertingginya. Hal ini karena kalau kita ngelihat masifnya likuiditas yang ada di pasaran. Karena kenapa? Karena bank sentral negara-negara maju seperti The Fed itu terus memompa uang. Bahkan kalau kita ngelihat ya, selain suku bunga yang 0%, bank sentral The Fed terus melakukan pembelian bond buying sekitar 120 miliar US dollar per bulannya. Bahkan kalau kita ngelihat neraca balance sheet daripada The Fed itu udah naik signifikan ya. Dari sekitar 4 triliun US dollar per first quarter 2020 sudah menjadi sekitar 7-8 triliun US dollar per first quarter 2021. Jadi dalam setahun terakhir ini naik hampir 100% ya Pak ya? Iya, karena ini untuk memompa dan meningkatkan ekonomi Amerika Serikat yang kemarin ini agak terganggu karena kasus COVID-19 yang terjadi. Jadi secara year to year nih ya Pak ya, ekonomi di Amerika ini sudah tumbuh positif walaupun masih dikit tipis-tipis. Begitu juga di China nih ya Pak. Ini naik luar biasa bahkan di China. Sebenarnya apa nih yang mendorong hal tersebut? Iya, kalau kita ngelihat ekonomi China bertumbuh sangat bagus di first quarter 2021 ini. Sekitar 18,3%. Jadi kalau kita bandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi di fourth quarter 2020 yang sekitar 6,5%, angka 18,3 ini naik signifikan. Bahkan angka 18,3% year on year economic growth ini adalah ekspansi terkuat sejak tahun 1992. Ini angka yang luar biasa sekali ya Pak Har dalam hampir 30 tahun terakhir ya Pak ya? Iya, angka pertumbuhan ini yang bagus ini ditopang oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah permintaan domestik negara China yang bagus. Juga permintaan dari global. Yang kedua adalah penanganan kasus COVID-19 di China yang cukup bagus ya. Kalau kita ngelihat kasus COVID-19 di China itu sangat rendah banget. Sehingga aktivitas ekonomi di China relatively berjalan dengan lancar. Yang ketiga karena stimulus dari bank sentral dan stimulus fiskal dari pemerintah China. Ini semua mendukung pertumbuhan ekonomi China yang bagus di first quarter 2021 ini. Di tengah pandemi COVID yang terus berkepanjangan hingga setahun lebih ini, harga komoditas ini terus merangkak naik. Nah, apakah commodity cycle ini akan kembali berjaya nih Pak Har? Ya, menurut view kita, cycle daripada komoditas ini akan terus berlanjut. Karena kita melihat harga komoditas yang terus naik. Hal ini sebenarnya ditopang oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kenaikan daripada supply mata uang US dollar, dalam hal ini adalah M2, yang trennya naik. Yang kedua, karena aktivitas ekonomi China yang bagus di first quarter 2021 ini. Yang ketiga adalah pembukaan ekonomi yang lebih luas karena vaksinasi yang terus berjalan di seluruh dunia.
Berdasarkan figur chart yang terlampir, kita melihat yang warna orange adalah money supply atau supply uang M2 US dollar yang trennya naik terus. Yang kedua kita ngelihat adalah Bloomberg Commodity Index Total Return. Kita melihat bahwa Bloomberg Commodity Total Return trennya naik seiring dengan kenaikan daripada supply uang M2 US dollar. Tapi satu hal yang menarik, di sini kita melihat bahwa Bloomberg Industrial Metal Subindex kenaikannya lebih tinggi dibandingkan kenaikan total Commodity Index Total Return. Ya, kalau kita ngelihat kenapa total return daripada metal commodities ini naiknya lebih tinggi daripada total return daripada komoditas secara keseluruhan, karena sekarang trennya adalah ekonomi decarbonize atau ekonomi yang lebih green, di mana orang-orang switchingnya dari yang energi yang kotor atau dirty energy menjadi energi yang lebih green. Oke, jadi penurunan emisi karbon ya, Iya. lebih ke arah seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Selanjutnya di chart yang kita lihat, ini adalah dua grafik. Yang pertama adalah US fiscal deficit, yang kedua adalah US dollar index. Kalau kita ngelihat bahwa US fiscal deficit yang sejak tahun 2020 naik signifikan, yang sekitar 15% terhadap total GDP, diperkirakan di 2001 akan tetap relatively tinggi, yaitu sekitar 14% US fiscal deficit terhadap GDP. Hal ini tentu membuat US dollar index atau mata uang Amerika Serikat terhadap mata uang major lainnya, trennya adalah melemah. Dengan pelemahan US dollar ini, tentu positif terhadap harga komoditas secara keseluruhan. Komoditas kan sekarang ini kaitannya sangat erat nih Pak dengan trending topik EV battery nih Pak. Kira-kira komoditas apa aja yang akan terpengaruh oleh tren EV battery ini? Ya, kalau kita ngelihat tren EV baterai ini menguntungkan industrial metal commodities seperti copper, zinc, iron ore, dan nikel. Untuk nikel, kita ngelihat hal ini disupport oleh dua hal. Yang pertama adalah permintaan yang lebih tinggi atas stainless steel negara China yang trennya naik terus. Kalau kita ingat, kenapa tren stainless steel production di China naik terus? Karena salah satunya adalah mega project One Belt One Road negara China. Yang kedua, kalau kita ngelihat, karena permintaan EV baterai ini akan memboost permintaan nikel yang signifikan ke depannya. Menurut Bloomberg NEF, memperkirakan bahwa demand atau permintaan nikel atas EV baterai ini akan meningkat 14 kali lipat di tahun 2030 dibandingkan di tahun 2019. Tentu ini akan positif terhadap volume nikel dan harga nikel ke depannya. Sementara kalau kita lihat nih ya Pak Har ya, di bursa lokal IHSG terus-menerus dalam posisi sideways. Sebenarnya apa faktor yang menghambat IHSG untuk melaju naik nih? Ya, karena investor sekarang saat ini masih digest atau mencerna laporan keuangan first quarter 2021. Dan kalau kita ngelihat kinerja bank sebagai sektor terbesar di IHSG, kinerjanya sampai saat ini belum memuaskan. Secara industri, pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia sampai dengan Maret masih minus 4,1%. Sedangkan kalau kita ngelihat laporan keuangan first quarter 2021, hanya BCA dan hanya BBTN yang membukukan pertumbuhan laba bersih year on year. Yang lainnya masih membukukan penurunan laba bersih. Jadi memang sektor perbankan ini merupakan sektor yang terbesar untuk IHSG ya Pak ya. Jadi selama banking ini masih belum menunjukkan performance yang positif, akan susah sekali untuk IHSG bergerak maju ya Pak.
Iya. Terlepas dari sektor perbankan, kita dihadapkan dengan mutase virus yang baru hadir nih Pak. Bagaimana tindakan pemerintah selanjutnya untuk mengatasi varian baru dari corona ini? Kita melihat bahwa tindakan pemerintah untuk melarang mudik di tahun 2021 Lebaran ini adalah langkah yang tepat. Karena kalau kita ngelihat negara-negara lain saat ini trennya sudah kembali naik kasus COVID-19 daily-nya. Sedangkan Indonesia masih tren penurunan daily kasus COVID-19. Salah satu langkah yang menurut kita bagus untuk pemerintah adalah dengan melakukan screening yang jauh lebih ketat atas orang asing yang masuk ke Indonesia yang berasal dari negara yang sedang mengalami ledakan kasus COVID-19 di negaranya. Larangan mudik sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun perayaan Lebaran ini seperti biasanya mendorong sektor konsumsi nih Pak. Bagaimana dengan aktivitas perekonomian? Apakah purchasing power dari masyarakat sudah kembali pulih? Iya, untungnya pemerintah di tahun 2021 ini, walaupun dilarang mudik, pemerintah mengharuskan semua perusahaan untuk melakukan pembayaran THR secara full. Berbeda dengan tahun lalu, tahun 2020, di mana perusahaan diperbolehkan untuk menyicil atau tidak membayar full THR. Dengan diharuskan pembayaran THR secara full, ini membuat purchasing power karyawan itu meningkat selama bulan Ramadan ini. Tentu kita melihat hal ini positif, karena kalau kita ngelihat juga, waktu kita ground check, semua kalangan, baik ya mid to low dan mid to high, spending appetite-nya naik selama bulan Ramadan ini. Dan kalau kita ngelihat ground check kemarin ini, mid to low spendingnya meningkat terutama untuk baju dan sepatu baru. Oke, jadi memang perayaan Lebaran ini siapa tahu bisa menjadi indikator positif ke depannya ya Pak ya? Iya, semoga bisa terus berlanjut. Dengan finalisasi laporan keuangan saham-saham LQ45, sektor mana sajakah yang memiliki performance bagus dan sektor mana nih Pak yang memiliki tekanan di sepanjang kuartal 1 2021 kemarin? Dari 45 company LQ45, per tanggal 5 Mei 2021 sudah sekitar 22 companies yang sudah publish laporan keuangan first quarter 2021-nya. Secara agregat, laba bersih mereka masih turun sekitar 14% year on year di first quarter 2021 ini. Tapi sebenarnya sudah membaik dibandingkan fourth quarter 2020 yang turun sekitar 59% year on year. Kalau kita ngelihat kinerja mereka dibandingkan dengan ekspektasi konsensus, tidak banyak yang menunjukkan negatif surprise. Karena sekitar 64% itu inline dengan ekspektasi konsensus. Yang below expectations relatively sangat dikit. Kalau kita ngelihat net margin di first quarter 2021 ini terjadi perbaikan dibandingkan fourth quarter 2020. Karena kita ngelihat bahwa laba bersih first quarter 2021 ini bertumbuh sekitar 119% Q on Q dibandingkan penjualan yang hanya naik sekitar 2,5% Q on Q. Bank sebagai sektor terbesar masih membukukan penurunan laba bersih sekitar 16% year on year di first quarter 2021. Tapi secara Q on Q sebenarnya sudah terjadi perbaikan, di mana secara Q on Q laba bersih sektor bank sudah bertumbuh sekitar 64% Q on Q. Hal ini ditopang oleh Bank BBNI, yang tadinya di fourth quarter 2020 ini membukukan net loss menjadi net profit di first quarter 2021 ini. Hal ini ditopang oleh provisi yang lebih rendah di tahun 2021 ini. Kalau kita ngelihat sektor consumer juga masih membukukan penurunan laba bersih sekitar 19% year on year. Tapi secara Q on Q sudah terjadi perbaikan di mana laba bersih sektor consumer bertumbuh sekitar 10% Q on Q. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan laba bersih MSP yang bertumbuh secara Q on Q itu sekitar 55% Q on Q. Secara sektor consumer ini masih sejalan dengan perkiraan atau ekspektasi konsensus. Sektor basic industry bertumbuh sekitar 63% year on year
ditopang oleh saham Java yang bertumbuh kuat laba bersihnya karena harga DOC dan harga boiler yang tinggi. Oke, jadi in summary nih ya Pak, kalau secara year on year ini pertumbuhan masih kurang bagus, tapi improvement ini sudah signifikan terjadi secara kuartal to kuartal ya? Iya. Nah, dengan keadaan IHSG yang seperti sekarang ini, bagaimana confidence dan appetite dari investor asing? Kalau kita ngelihat investor asing yang tadinya melakukan massive net sell di bulan Maret dan di bulan April, sekarang sudah mulai melakukan net buy atas saham-saham Indonesia. Oke, jadi mulai akumulasi lagi nih ya Pak ya? Iya, mulai terjadi akumulasi atas saham-saham Indonesia sejak Mei 2021 ini. Jadi yang menyebabkan foreign outflow yang terjadi di Maret dan April ini apa ya Pak Har? Iya, kemarin foreign outflow masif karena investor takut akan terjadinya pembalikan kebijakan The Fed yang tadinya loose monetary policy menjadi tight monetary policy karena tingkat inflasi yang cenderung naik, sehingga ini men-trigger foreign outflow di bulan Maret dan April kemarin ini. Dari data di tabel ini, data per tanggal 6 Mei 2021, kita lihat bahwa foreign outflow signifikan di bulan Maret dan April, dengan sektor yang paling banyak outflow di bulan Maret dan April adalah sektor finansial atau banks, di mana outflow di bulan Maret sebesar 1,9 triliun dan di bulan April sebesar 3,0 triliun. Di bulan Mei ini sudah terjadi pembalikan atau foreign kembali inflow ke Indonesia, sekitar total inflow 800 miliar rupiah, dan sektor yang paling banyak dibeli oleh foreign investor adalah sektor banks, sekitar 447 miliar rupiah. Dengan berbagai perkembangan perekonomian serta situasi yang terjadi di market, apa nih Pak saham-saham pilihan dari tim research Mirai Asset? Untuk di bulan Mei ini, kita menambahkan 2 saham baru ke dalam topik kami. Yang pertama adalah saham yang berhubungan dengan nikel lainnya, yaitu adalah saham Inco. Yang kedua adalah saham retail, dalam hal ini adalah ERA. Secara lengkap, topik kami adalah yang pertama, Antam, yang kedua, Inco, yang ketiga, Hill, yang keempat, Java, yang kelima, Main, yang keenam, SIMP, yang ketujuh, ANDF, yang kedelapan, ERA. Agar sahabat Mirai Asset dan para investor lebih yakin dalam menentukan stock recommendations-nya, boleh diceritain nggak sih Pak alasan-alasan dalam memilih topik saham kali ini? Iya, kenapa kita suka Antam? Karena kita melihat Antam akan diuntungkan oleh kenaikan harga nikel dan permintaan nikel yang trennya naik. Sehingga Antam sebagai salah satu nickel miners yang besar di Indonesia, ini menjadi salah satu topik kami. Kami menyukai Inco karena kami melihat bahwa dampak negatif atas laba bersih karena aktivitas maintenance selama 2 bulan pertama tahun 2021 ini sudah tercermin di harga sahamnya. Kami percaya bahwa investor sekarang sedang memfaktorkan dampak dari kenaikan nickel price terhadap laba bersih Inco ke depannya. Kami menyukai Hill karena kami melihat bahwa adanya terjadinya potensi earnings upgrade atas earnings konsensus untuk tahun 2021 karena Hill adalah beneficiary dari kasus COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kami menyukai ERA karena kami melihat bahwa earnings ERA akan terus bertumbuh ke depannya karena ERA adalah counter yang diuntungkan dengan pelaksanaan implementasi IMEI yang menghilangkan black market smartphone di Indonesia. Dan kami melihat bahwa peluncuran produk baru yaitu Apple iPhone 12 dan Oppo Reno 5 ini akan jadi salah satu driver daripada earnings growth daripada ERA ke depannya. Berdasarkan ground check kami melihat bahwa toko-toko ERA
ya seperti Erafone dan iBox itu penuh dengan pelanggan. Kenapa Java dan Main? Karena kami melihat bahwa pertumbuhan laba bersih yang kuat di first quarter 2021 ini akan terus berlanjut di kuartal-kuartal selanjutnya. Karena harga boiler dan harga DOC yang bagus, yang ditopang oleh kebijakan pemerintah sehingga membuat harga DOC dan harga boiler bagus. Kenapa kami suka SMP? Karena kami melihat bahwa SMP layak untuk diperdagangkan dengan multiple valuasi yang lebih tinggi. Kita lihat bahwa laba bersih SMP akan terus positif di kuartal-kuartal selanjutnya. Kalau kita ingat, SMP baru membukukan laba bersih positif sejak third quarter 2020. Dengan laba bersih yang cenderung positif, kita melihat valuasi saat ini yang dengan PBV 0,6 kali dan EV per hektar planted area sekitar 4.400 US dollar per hektarnya. Ini sangatlah murah dibandingkan dengan cost of new planting yang sekitar 7.000 US dollar per hektar. Kenapa kami suka INDF? Karena kita melihat bahwa INDF adalah saham consumer dengan dividen yang cukup tinggi, yaitu dividen yield sekitar 5,6%, dan sebagai saham sektor consumer di perdagangan saat ini dengan valuasi yang murah, yaitu dengan PE tahun 2021 9,0 kali. Ini sangatlah murah ya. Baik, terima kasih Pak Har atas monthly strateginya. Sama-sama Bu Alia. Superstock selalu menghadirkan analisa saham dan perkembangan update yang terjadi di market agar sahabat Mirai Aset bisa terus berinvestasi. Semoga monthly strategi bulan Mei kali ini dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk membuat strategi investasi yang makin cuan. Sampai jumpa dan happy cuan!